Shalom, salam damai sejahtera kepada semua pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita kembali berjumpa dalam pelajaran Sekolah Sabat kuartal 1 tahun 2021 dengan judul buku Yesaya Hiburkanlah Umatku. Kita telah tiba di pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ketujuh dengan judul pelajaran Kekalahan Bangsa Asyur. Sebagai ayat pendukung agar kita lebih mudah memahami pelajaran dalam satu pekan ini, kita dianjurkan untuk membaca Yesaya pasal 36 dan Yesaya pasal 37. Sebagai ayat hafalan, Yesaya 37 ayat 16, firman Tuhan demikian. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala rahmat kasih yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas napas kehidupan yang Tuhan masih izinkan bersama dengan kami, untuk dapat melakukan segala aktivitas kami, terutama dalam menyembah dan memuliakan Engkau. Bapa, saat ini kami akan belajar dari pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran ketujuh. Urapi kami dengan kuasa Tuhan, agar kami dapat memahami dan membawa hubungan kami dengan Tuhan lebih baik. Dan kami berpengharapan bahwa Yesus tidak lama lagi menjemput kami. Berkati semua pemirsa dimanapun mereka berada, kasih Yesuslah kiranya menjadi bagian mereka. Ampunkan kami dari setiap kesalahan yang kami perbuat. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pelajaran yang telah lewat, kita sudah membahas tentang Raja Ahaz. Siapakah sebenarnya Raja Ahaz? Di dalam pelajaran yang lewat kita sudah mengetahui bahwa Raja Ahaz mempunyai lawan di dalam berperang, yaitu Aram dan juga Israel Utara. Karena Raja Ahaz menganggap dirinya tidak sanggup, maka dia meminta pertolongan kepada kerajaan Asyur. Pemirsa, sebenarnya Allah sudah mengamarkan Raja Ahaz supaya tidak meminta pertolongan kepada Asyur. Tapi Allah mau supaya Raja Ahaz menyerahkan dirinya bersama dengan rakyatnya, mengenal Tuhan sebagai penolong mereka. Tetapi amaran itu diabaikan oleh Raja Ahaz, dan Nabi Yesaya tetap memberikan firman yang telah disampaikan kepadanya. Tetapi Raja Ahaz tetap memilih untuk bergantung kepada Asyur. Asyur tidak akan memberikan pertolongan begitu saja, dengan catatan bahwa Raja Ahaz harus memberikan upeti. Dan itulah yang terjadi sampai keturunan Raja Ahaz, yaitu Raja Hizkia menggantikan Raja Ahaz. Dikatakan dalam pelajaran Sekolah Sabat kita hari Minggu bahwa Hizkia mewarisi sebuah kerajaan yang telah kehilangan kemerdekaannya, di mana kerajaan Yehuda tetap harus memberikan upeti kepada Raja Asyur. Pada saat itu yang menjadi raja adalah Sanherib. Setelah Sargon II Raja Asyur meninggal pada tahun 705 sebelum Masehi, Sanherib menjadi raja. Dan dikatakan dalam catatan ini bahwa sepertinya kerajaan Asyur lebih lemah dari yang sebelumnya. Dan Raja Hizkia melihat hal ini. Dia mau menggunakan kesempatan ini untuk memberontak, untuk mempertahankan Yehuda supaya tidak lagi bergantung kepada Asyur. Dan dikatakan dalam kutipan Sekolah Sabat kita, disayangkan bahwa Hizkia telah menganggap remeh daya tahan kekuatan Asyur, sehingga pada tahun 701 sebelum Masehi, ketika Sanherib menaklukkan bagian lainnya di kerajaannya dan menghancurkan Suriah dan Palestina dengan kekuatan yang menghancurkan dan juga merusak Yehuda. Hal ini menjadi suatu alarm bagi Hizkia untuk memperkuat benteng pertahanannya. Dan
Hizkia sudah mulai mendengar bahwa Raja Asyur akan datang menghancurkan Yerusalem. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Hizkia tidak tinggal diam. Dia membuat pertahanan yang sangat kuat. Dia membenahi kembali menara. Demikian juga dia melatih tentara. Tembok yang sudah roboh dibangun kembali. Hizkia berusaha bagaimana senyaman mungkin untuk dapat melawan serangan musuh. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dikatakan dalam kutipan Sekolah Sabat Hari Minggu, di mana seorang penulis terkenal bernama Ellen G. White di dalam bukunya Alfa dan Omega jilid 4 halaman 288 demikian katanya. Tetapi Raja Yehuda ini telah menentukan untuk melakukan bagiannya dalam mengadakan persiapan untuk melawan musuh, dan telah merampungkan semua yang dapat dilakukan dengan kemampuan dan kekuatan manusia. Ia telah menghimpun angkatan perangnya dan telah menasihati mereka supaya bertindak gagah perkasa. Luar biasa. Jadi selain Raja Hizkia membenahi Yehuda, dia juga memberikan semangat kepada masyarakat supaya tetap kuat, tetap teguh. Hizkia mengatakan bahwa walaupun kerajaan Asyur dari segi jumlah lebih banyak, tentaranya lebih banyak, tetapi kita mempunyai Tuhan. Malaikat Tuhan akan menolong kita. Inilah iman dan kepercayaan Raja Hizkia. Yang menjadi pertanyaan adalah, jikalau memang Raja Hizkia mempunyai iman dan mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, sangat mempercayai Tuhan, mengapa dia begitu keras berusaha untuk membentengi Yehuda, kerajaannya? Pemirsa diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagaimana dikatakan dalam kitab Filipi 2 ayat 12 dan juga ayat 13, ya. Dikatakan di sana bagaimana? Biarlah kita menjaga keselamatan kita dan berjaga-jaga. Artinya bahwa kita harus mengetahui keselamatan kita. Kita harus memperjuangkan keselamatan kita. Dan bukan hanya memperjuangkan, kita garis bawah kata memperjuangkan berarti ada kata kerja, ya. Bukan saja memperjuangkan, tapi juga harus berusaha, berjaga-jaga, ada kata kerja. Dengan kata lain bahwa Raja Hizkia bukan berarti tidak percaya sepenuhnya pada Tuhan, tapi dia membuat yang terbaik dengan negaranya, ada usahanya, ya, sehingga tangan Tuhan pun menolongnya nantinya. Kita lihat pelajaran berikutnya di dalam pelajaran kita hari Senin, propaganda, ya. Ternyata Raja Asyur ini bukan saja kuat dalam bidang kerajaannya. Kita tahu bahwa Raja Asyur inilah suatu kerajaan yang terkenal, pusat perhatian dari berbagai negara-negara, dan banyak juga kerajaan-kerajaan yang menggantungkan diri meminta pertolongan kepada Asyur pada saat itu. Ternyata dia juga bukan hanya kuat, tetapi juga dia licik. Mengapa? Karena dia melihat titik kelemahan Yehuda. Karena dia tahu bahwa Raja Hizkia adalah orang yang takut kepada Tuhan. Tentunya sedikit banyaknya Raja Hizkia juga sudah membekali rakyatnya dengan firman Tuhan, atau untuk mengarahkan rakyatnya percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan inilah titik kelemahan bangsa kerajaan yang dipimpin oleh Raja Hizkia. Dikatakan dalam kitab Yesaya 36, kita boleh baca nanti, ya. Pada saat utusan yang diutus oleh Asyur, ya, seorang juru minum, ya, dia mengutus seorang juru minum dan menyampaikan apa yang dikatakan dari pihak Raja Hizkia yang mendatangi. Janganlah berbicara dalam bahasa apa? Yehuda, tapi berbicara dalam bahasa Aram, karena mereka mengetahui. Dan dari pihak Raja Hizkia mengetahui bahwa ada orang-orang juga di atas tembok melihat. Bapak Ibu Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, taktik dari Raja Asyur, juru minum itu, dia tetap berbahasa apa? Yehuda. Dan menyampaikan, dikatakan apa? Kiranya jangan memberontak terhadap Raja Asyur. Apakah Tuhan yang dikatakan oleh Hizkia itu akan dapat menolong? Tidak bisa hanya berbicara begitu saja.
dan dikatakan kekuatan, prestasi, dan latar belakang Raja Asyur. Coba lihat, kemana kamu akan berlindung? Apakah ke Babel yang seperti buluh terkulai? Ya, karena pada saat itu Raja Babel adalah sudah buluh terkulai karena sudah dikalahkan. Ya, sudah dikalahkan oleh Medo Persia pada saat itu. Nah, yang menjadi titik sasarannya adalah kemana kamu akan berlindung? Kepada Tuhan. Nah, jadi seakan-akan utusan yang dari Asyur yang juru minum mulia ini tadi menyatakan bahwa Tuhan juga tidak sanggup menolong. Dan ada satu lagi yang disampaikan oleh juru minum ini, apa katanya? Bahwa Tuhan telah menyerahkan Yehuda untuk kami taklukkan. Dengan kata lain bahwa Yehuda sudah kenapa? Kutuk. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sasaran juru minum ini adalah iman, ya. Dia berusaha meruntuhkan iman supaya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Raja Hizkia. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pihak dari kerajaan Hizkia datang ke istana dan mengoyakkan baju, tandanya perkabungan. Dan Raja Hizkia juga demikian, dan dia berdoa. Dan orang-orang yang di tembok tidak menjawab sepatah kata pun, karena ini sudah ada amaran yang disampaikan oleh Raja Hizkia, jangan menjawab sepatah kata pun. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan? Dikatakan di dalam pelajaran kita hari Selasa bahwa terguncang tapi tidak ditinggalkan. Ya, Raja Hizkia terguncang. Tentunya orang yang mendengar, karena dalam bahasanya sendiri tentu dia mengerti, ya. Dan kita tidak tahu apakah yang ada di tembok itu, di atas tembok itu adalah orang yang berpendidikan atau latar belakangnya bagaimana, tidak diuraikan dalam Alkitab. Tetapi paling tidak dia memahami apa maksud juru minum dari Raja Asyur. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, maka Raja Hizkia datang kepada Tuhan. Dia hanya berdoa, dia pergi ke bait suci, dan dia meletakkan surat itu supaya Tuhan melihat. Karena bagi mereka, bagi Hizkia dan juga bagi bangsa Yehuda, bahwa juru minum itu telah menista, ya, atau telah merendahkan Tuhan mereka. Dikatakan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, kali ini Hizkia langsung pergi ke bait suci dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan yang bertahta di atas kerubi. Ya, kita boleh baca Yesaya 37 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Selanjutnya dikatakan, Sanherib dengan tajam menyerang pertahanan terkuat Hizkia, yaitu iman kepada Allahnya. Daripada menyerah, Hizkia memohon kepada Allah untuk menunjukkan siapakah dirinya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita, mungkin saja kita tidak mengalami seperti peristiwa yang dihadapi oleh Raja Hizkia. Tetapi mungkin di zaman modern ini, mungkin saja kita mengalami peristiwa yang mungkin menyerupai di dalam rumah tangga kita, menyerupai permasalahan di dalam ekonomi keluarga kita, di dalam pendidikan kita, di dalam kesehatan kita, dan banyak sekali permasalahan mungkin yang kita hadapi. Tetapi poin yang boleh kita ingat dari pelajaran hari Minggu, demikian juga hari Senin dan juga hari Selasa, ya, bahwa kita harus lebih berfokus kepada siapa? Kepada Tuhan, daripada kepada siapa? Kepada orang yang mungkin bisa kita menggantungkan diri, tetapi terus kita menggantungkan diri tanpa mendapatkan apa? Kebebasan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pelajaran kita di hari Rabu, kisah selanjutnya, apa yang terjadi setelah Hizkia berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan di dalam bait suci. Ya, dikatakan di Yesaya 37 ayat 21 sampai 38 dalam pelajaran kita hari Rabu menjelaskan bahwa ternyata Allah langsung memberi jawaban, ya, kepada siapa? Melalui hambanya Yesaya, dan Yesaya datang kepada Hizkia. Jangan takut, ya, bahwa Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan memberikan apa? Mujizat, ya, mengalahkan. Dikatakan dalam pelajaran kita ini bahwa sebagai jawaban dari doa Hizkia,
yang disampaikan dengan iman yang tangguh. Allah mengirimkan pesan kepadanya tentang jaminan sepenuhnya bagi Yehuda yang sudah merasakan panasnya amarah Raja Asyur yang sombong, yang telah berani menampar wajah Raja Ilah yang berkuasa di atas segala pertahtaan Yerusalem. Krisis yang besar membutuhkan mujizat yang besar. Dan memang mujizat yang terjadi sungguh sangat dahsyat. Mengapa? Karena malaikat Tuhan dikatakan membunuh pasukan sebanyak 185.000 orang. Ini sangat luar biasa. Maka Sanherib tidak memiliki pilihan selain pulang ke rumah dan di mana dia menemui ajalnya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, terkadang kala memang apa yang kita pikirkan jauh dari apa yang Tuhan telah rencanakan. Apa yang kita rancang kadang-kala tidak sesuai dengan rancangan siapa Tuhan. Dari segi jumlah tadi, ya, sangat sedikit dibandingkan. Makanya tadi dikatakan pada saat juru minum itu datang, engkau tidak memiliki orang yang terlatih untuk menunggangi 2000 ekor kuda. Itu artinya bahwa kerajaan Yehuda sangat kecil untuk melawan Asyur. Tetapi ada tangan Tuhan yang menolong dia. Di dalam kehidupan kita mungkin juga kita mengalami hal yang sama, ya. Mungkin tidak seperti Raja Hizkia melawan negara, kerajaan melawan kerajaan, tetapi mungkin dalam kehidupan kita secara pribadi kita mempunyai permasalahan, ya. Dan di dalam permasalahan ini ingat bahwa Tuhan pasti akan memberikan mujizat. Tuhan akan menolong kita, tetapi dengan catatan garis bawahi, apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan teguh kepada siapa? Kepada Tuhan kita. Dan kita juga mempunyai hubungan yang baik dengan siapa? Tuhan. Jangan sampai kita mengharapkan mujizat yang sangat besar dari Tuhan, tapi kita tidak memiliki hubungan yang besar dengan siapa? Dengan Tuhan. Pemirsa diberkati oleh Tuhan Yesus, maka bebaslah kerajaan Yehuda dari jajahan atau dari pasukan perang yang datang dari Asyur. Walaupun di dalam pelajaran kita dikatakan dalam Yesaya 38 dan juga 39 bahwa bukan berarti walaupun mereka sudah bebas, ya, ada pembebasan, bukan berarti bahwa kerajaan Asyur tidak datang lagi. Asyur tetap memberikan ancaman, ya, kepada Yehuda. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan pada saat itu, ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa iblis bertekad untuk membawa kematian kepada Hizkia dan juga kehancuran Yerusalem pada saat yang sama. Ya, inilah maksud Tuhan. Iblis, ya, maksud iblis. Dikatakan tidak diragukan jika Hizkia sudah tidak ada lagi. Usahanya untuk melakukan reformasi akan berakhir sehingga kejatuhan Yerusalem akan lebih mudah terjadi. Inilah rencana setan. Bagaimana supaya Yerusalem itu segera segera lenyap, lebih mudah, lebih cepat, ya. Dan dalam pelajaran hari Kamis ini dikatakan Hizkia sakit. Dia sakit, dia sangat parah penyakitnya, dan dikatakan dalam pelajaran kita bahwa Hizkia berdoa kepada Tuhan, ya. Dia berdoa kepada Tuhan, tapi sebelumnya ada pesan dari Allah melalui Nabi Yesaya. Dan Yesaya mendatangi Hizkia dan menyampaikan firman yang telah disampaikan oleh Allah sehubungan dengan kerajaan. Dan Hizkia berdoa supaya Tuhan memberikan pertolongan baginya, supaya Allah mengasihi dia dan memperpanjang umurnya. Dan Tuhan menjawab, 15 tahun Tuhan tambah lagi umur Hizkia. Dia membuat tanda, ya, dengan mundurnya bayangan pada petunjuk waktu yang dibuat Ahaz, itu hanya dimungkinkan melalui suatu mujizat, ya. Jadi matahari mundur. Menjadi pertanyaan adalah, mengapa Allah menggunakan matahari? Mengapa tidak menggunakan bintang atau yang lain? Atau ya tetap diperpanjang saja umurnya si Hizkia tanpa tanpa memundurkan waktu atau matahari. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pelajaran sekolah sahabat kita menerangkan, ternyata ini ada rencana Allah yang jauh mungkin yang tidak dipikirkan oleh manusia. Dikatakan sebelum kita lihat apa maksud Allah, ternyata
Babel adalah salah satu peneliti benda-benda yang ada di langit. Bahkan dia catat itu semuanya. Dan pada saat Babel melihat matahari mundur, dia langsung respon. Dia sangat tertarik. Oh, apa gerangan yang terjadi? Dan apa maksud matahari kembali? Dan langsung di sana dikatakan ada raja dari Babel, Merodak Baladan, ya, dia mengirim utusan pada saat ini bukanlah sebuah kebetulan. Bangsa Babel telah mempelajari hubungan antara kesembuhan Hizkia dengan tanda mujizat itu. Luar biasa, ya. Jadi diutus langsung. Kita ingat juga waktu Yesus lahir, apa dibuat Tuhan tanda? Bintang. Dan siapa yang datang? Orang Majus, ya. Orang Majus. Apakah orang Majus adalah orang yang datang menyembah Allah? Ya. Dari sejarah yang kita baca bahwa orang Majus pada umumnya adalah ahli perbintangan yang menyembah apa? Bukan menyembah Allah. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, artinya bahwa Allah rindu supaya orang Babel datang ke Yehuda, datang ke Yerusalem untuk mengenal Allah pencipta langit dan bumi. Inilah maksud dari Allah. Demikian juga mengapa harus orang Majus yang datang? Supaya mereka mengetahui siapa sebenarnya raja yang lahir itu, yaitu Yesus Kristus, Raja alam semesta. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dan kesembuhan Hizkia memberikan suatu sukacita baginya. Dan pada saat orang yang datang dari utusan dari Babel datang ke Yerusalem dan memberikan keterangan, ya, Hizkia menceritakan apa? Hizkia menceritakan kerajaannya, dia menceritakan kekayaannya, dia menceritakan kekuasaannya. Dan Nabi Yesaya datang. Apa dibilang Nabi Yesaya? Raja Hizkia, apakah yang kamu perlihatkan? Raja Hizkia mengatakan, saya memperkenalkan negeri ini, memperkenalkan daerah kekuasaan saya, kekayaan saya. Lalu Yesaya mengatakan bahwa Tuhan akan menyerahkan kerajaan ini ke Babel. Bapak ibu saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, Raja Hizkia mengatakan, sangat indah perkataanmu itu. Namun dalam pemikirannya dikatakan dalam kitab Yesaya, apa katanya? Karena Hizkia menganggap bahwa itu akan tidak terjadi dalam kerajaanku selagi aku masih hidup. Pemirsa diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesempatan bagi Hizkia sembuh supaya dapat menceritakan bagaimana keajaiban mujizat yang Tuhan telah berikan melalui kerajaannya. Tapi kesempatan itu tidak disampaikan kepada utusan yang datang dari Babel. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita Tuhan juga mengundang saudara dan saya, siapa saja yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamatnya, yang sudah menerima mujizat di dalam kehidupannya, ceritakanlah itu kepada orang lain yang belum mengenal tentang kebenaran firman Tuhan, agar bagaimana orang lain dapat mengenal siapa sebenarnya Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini dan segala isinya. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kekalahan Asyur bukan saja, kekalahan bangsa Asyur bukan saja hanya sebagai sejarah, tetapi kekalahan Asyur mengangkat tinggi bahwa Allah lah yang berkuasa dan Allah lah yang dapat menolong umatnya jikalau datang kepadanya. Dan Allah rindu supaya umat-umatnya itu menceritakan, mengabarkan, memproklamasikan, memproklamirkan tentang siapakah sebenarnya Allah yang ajaib, Raja di atas segala raja, yang duduk di atas kerajaan surga. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini. Semoga pelajaran ini akan membawa hubungan saudara dan saya lebih dekat kepada Tuhan kita yang memberikan kehidupan bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang di sorga, terima kasih atas segala kasih yang Tuhan telah berikan bagi kami. Bapa di sorga, kadangkala kami menyadari
bahwa kami ada dalam lindungan Tuhan. Tuhan telah mengalahkan musuh kami, tapi kadangkala Tuhan kami tidak sadar bahwa Tuhan mempunyai rencana supaya kami menceritakan tentang kuasa-Mu kepada orang yang ada di sekitar kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi juru kabar-Mu, menceritakan tentang kebenaran firman-Mu, menceritakan bahwa Engkaulah Tuhan dan juru selamat kami yang akan menjemput kami pada saat kedatangan-Mu yang kali kedua, dan Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, dan jadilah kehendak-Mu atas diri kami. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini. Kita akan berjumpa kembali dalam pelajaran Sekolah Sahabat berikutnya. Dan akhir kata kami sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.